di setiap waktu, di setiap jam. Tolong supaya tidak ada satupun yang dilewatkan. Menguasai hati dan pikiran kami semua, bahkan juga memberikan hikmat pengertian untuk kami semua. Kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, seluruh jam memberikan dari awal sampai pada akhir dan para jam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang berpikir bersama-sama. Amin. Baik, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, kita kembali sore hari ini akan belajar firman Allah. Kita masih memperhatikan seputaran tentang doktrin soteriologi atau tentang keselamatan. Mungkin ini adalah pertemuan kita yang ke-8 ya. Ke-9 ya. Ini adalah pertemuan kita yang ke-9 dan hari ini saya pastikan sesi ini berakhir atau doktrin tentang soteriologi tentang keselamatan ini kita tutup dengan bicara soal pemuliaan atau glorification. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang pemuliaan, saya ingatkan sekali lagi kita membahas dua aspek penting. Yang pertama yaitu aspek tentang glory, kemuliaan yang sekarang atau disebut dengan present glory. Lalu kemudian kita akan memperhatikan yang kedua tentang pemuliaan akan datang atau glory yang akan datang atau lebih dikenal dengan eskatologi glory. Eskatologi itu bicara soal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka kalau kita bicara soal eskatologi, maka itu ada kaitan erat dengan akhir daripada zaman ini. Atau orang sering sebut dengan akhir zaman. Kiamat, bahasa yang lebih dipahami secara umum. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, untuk present glory saya sudah membahas pada bagian minggu lalu. 2 minggu lalu, dan hari ini kita akan memperhatikan khusus tentang eskatologi glory atau pemuliaan yang akan datang itu pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau ini sebentar cepat selesai, maka saya mau buka sesi tanya jawab buat kita semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini setelah menyimak 9 kali ya materi tentang soteriologi. Mungkin ada hal-hal yang mau dipertanyakan atau ingin lebih dalam lagi, saudara sebentar mungkin saya beri beberapa menit untuk kita masuk di dalam sesi itu. Nah, kita perhatikan dulu tentang pemuliaan eskatologi atau eskatologi glory. Yang pertama saudara, bahwa Tuhan menjanjikan pada waktu kedatangannya yang kedua kali kita akan mengalami yang namanya saudara dan saya hidup di dalam kemuliaan. Nah, hidup di dalam kemuliaan itu terdiri dari apa saja? Ini menjadi penting. Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, Dia akan memberikan kepada saudara dan saya tubuh yang mulia. Kalau ada kata tubuh yang mulia, maka otomatis ada kata tubuh yang tidak mulia. Itu tersirat di dalamnya. Hari-hari ini saudara dan saya kita punya tubuh yang sekarang kita punyai. Ini adalah tubuh yang tidak mulia. Alkitab beri pernyataan ini tubuh yang hina.
Nah, tubuh yang hina ini atau tubuh yang tidak mulia ini akan berakhir atau akan ending pada waktu saudara dan saya meninggal dunia. Atau pada waktu kita dikubur. Maka tubuh kita yang tidak mulia ini atau tubuh kita yang hina ini, tubuh kita yang fana ini akan habis. Tetapi saudara, waktu Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali nanti, waktu Tuhan Yesus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, datang untuk menjemput saudara dan saya, maka orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu akan dibangkitkan. Lalu semua kita itu akan mengenakan yang namanya tubuh kemuliaan. Mari kita lihat dulu ayat ini, Filipi pasal 3 ayat 21. Kita baca bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi itu ayat bilang apa? Mengubah tubuh kita yang hina. Ya. Dan saudara dan saya, kita mengenakan apa? Tubuh yang serupa dengan tubuh Yesus. Tubuh yang mulia. Jadi ini saudara janji firman Allah buat kita semua. Karena itu nanti saudara dan saya, kita semua yang hadir ini, sekali lagi kita semua mungkin akan meninggal kalau Yesus belum datang kembali yang kedua kali. Tetapi ingat baik-baik bahwa kalau Yesus datang, maka kita semua yang mati di dalam Tuhan pasti akan dibangkitkan. Sehingga kita akan memiliki tubuh kemuliaan. Nah, pertanyaannya saudara, tubuh yang mulia yang sama seperti dengan tubuh Yesus itu seperti apa modelnya? Atau seperti apakah rupanya? Nah, saya mau ajak kita untuk memperhatikan ayat-ayat tentang tubuhnya Yesus setelah Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Atau tubuh Yesus yang disebut tubuh mulia itu, yang nanti kita juga akan punya tubuh seperti itu. Kita lihat misalnya dalam Lukas pasal 24. Ayat yang ke-39 sampai dengan ayat 40. Ini tubuh mulia. Mari jemaat baca teks ini bersama-sama. 1, 2, 3. Empat puluh, 1, 2, 3. Ini tubuh kemuliaan. Jadi tubuh kemuliaan itu saudara, ada daging, ada tulang. Nah, ingat baik-baik ini. Lalu ada yang bilang begini, Bapak, tapi ada ayat yang mengatakan bahwa darah dan daging tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Tapi kok tubuh kemuliaan ada dagingnya, tubuh kemuliaan kok ada tulangnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat ayat yang mengatakan darah dan daging itu saudaraku tidak berbicara tentang daging yang ini ya, tetapi daging yang merupakan sifatnya ya atau karakternya. Di dalam kedagingan, Alkitab bicara soal daging itu tidak selalu menjurus kepada saudara tubuh seseorang atau daging secara fisik. Tetapi kata daging di dalam Alkitab itu bisa memberi dua makna. Ada kalanya daging yang adalah fisik atau daging yang adalah kita punya tubuh ini. Tetapi juga ada daging yang merupakan sifat atau karakter. Jadi yang dimaksud Alkitab bahwa daging tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Itu bukan bicara soal tubuh fisiknya. Tetapi saudara itu bicara soal sifatnya. Sifat-sifat kedagingan itu tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan Galatia 5 ayat yang ke-19, 20, 21. Itu kan sifat-sifat kedagingan. Ayat itu mengatakan perbuatan daging sudah nyata. Nah, itu. Jadi saudara, itu yang tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Tapi daging bukan tidak bisa masuk surga. Jadi jelas kalau tubuh yang kita punyai nanti adalah tubuh mulia sama seperti tubuh Yesus. Maka tubuh itu jelas sekali Alkitab berkata
dia tidak seperti hantu. Karena hantu tidak punya daging dan tidak punya tulang. Tetapi tubuh Kristus itu adalah tubuh yang ada daging dan ada tulangnya. Lihat lagi Yohanes 20 ayat 27. Yohanes pasal 20 ayat 27. Mari kita lihat teks ini. Yohanes 20 ayat 27. Ya, kita baca dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Berarti dia masih, saudaraku yang terkasih, ada tangan tuh. Ya, makanya saudara dia bisa bilang, ini lihat ini bekas paku nih. Ini lihat ini bekas tusukan di lambung. Ada saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu berarti tubuh nyata. Jadi tubuh kemuliaan itu bukan roh saudaraku. Tapi dia benar-benar tubuh yang ada dagingnya, ada tulangnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bedanya apa? Dia dipenuhi dengan kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu saudara, itu tidak bisa dibatasi oleh ruang. Makanya Yesus meskipun murid-murid itu sedang kunci pintu semua, ya saudara, tapi Yesus tiba-tiba bisa berada di tengah-tengah mereka. Itulah tubuh kemuliaan, artinya kualitasnya luar biasa. Kualitasnya mantap, kualitasnya itu betul-betul tinggi. Sehingga tidak ada satu ruang pun atau saudaraku satu batasan apapun yang bisa menghalangi untuk kehadiran tubuh kemuliaan itu. Itulah tubuh yang nanti akan mewarisi kerajaan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bandingkan juga kitab 2 Korintus pasal yang kelima. Perhatikan ayat yang pertama mulai. 2 Korintus pasal 5 ayat pertama. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2, perhatikan ini saudara. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorga di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Next ayat 3. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. 4. Saudaraku, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu, tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Begini, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau kita membaca teks ini, Paulus sedang berbicara suatu bahasa-bahasa simbolis. Ya, kemah yang dimaksud ini tidak lain adalah tubuh kita ini. Jadi kita selagi masih pakai ini tubuh maksud Paulus, atau ini kemah ini, maka kita pasti akan terus mengalami banyak sekali tekanan, penderitaan. Ini maksudnya hidup di dunia yang sekarang ini. Tubuh kita ini saudaraku, tubuh yang terbatas. Tubuh yang saudaraku hina. Tubuh yang tidak mungkin saudara sempurna. Tidak bisa. Ini tubuh kita sekarang. Makanya tubuh ini adalah tubuh yang harus ditanggalkan. Tubuh yang harus ditinggalkan. Tubuh yang harus diubahkan. Nah, kematian itu adalah jalan yang Tuhan pakai untuk mengubah tubuh kita. Orang-orang yang di dalam Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekarang kita pindah di ayat 50. Dari kitab 2 Korintus pasal yang kelima. Mari kita lihat saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sabar ya. Yes. Sorry, maksud saya bukan ayat 50. Kita pindah di ayat yang ke sabar. 1 Korintus, minta maaf, 1 Korintus. Sekarang kita pindah di 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-50. Ya. Kita lihat ayat ini sampai dengan ayat yang ke-52 ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Next, ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Maksud Paulus ini apa? Saudara yang terkasih, Paulus mengatakan bahwa kita ini semua tidak akan mati. Maksudnya begini, waktu Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, itu memang ada orang-orang tertentu yang saudaraku tidak mengalami kematian secara fisik. Tetapi apakah mereka bisa mewarisi kerajaan Allah dengan tubuh mereka yang seperti sekarang ini? Misalnya saudara dan saya, kita tidak mati, besok Tuhan Yesus datang, maka kita tidak mengalami kematian. Nah, tapi bagaimana Tuhan Yesus sudah datang, kita tidak mati. Lalu apakah tubuh kita ini naik ke sorga, tubuh yang hina ini, tubuh yang penuh dengan dosa ini, penuh dengan sifat-sifat kedagingan ini? Paulus tadi katakan di ayat 50, tidak bisa. Karena tidak bisa, maka ayat 51 bilang kita semua akan diubahkan. Jadi yang hidup diubahkan, yang mati dibangkitkan dan diubahkan juga dengan tubuh yang baru. Dikasih tubuh kemuliaan. Jadi tidak ada satupun yang masuk sorga dengan tubuh daging. Tidak ada, saudara. Semuanya adalah tubuh yang diubahkan oleh Tuhan. Tubuh kemuliaan. Ayat 52. 1 Korintus 15. Ya, perhatikan ini. 1, 2, 3. Dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Kalau ini kan orang-orang mati. Maksud siapa ini? Ini kita. Tadi yang masih hidup. Ya, sampai Yesus datang. Lalu yang ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua yang misalnya mati. Ya, sebelum Tuhan datang kembali yang kedua kali. Maka kita semua akan diubahkan. Makanya satu kali Paulus berkata begini dalam 1 Tesalonika pasal 4. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita lihat ayat 14 mulai ya. Saya minta jemaat bantu baca ini ayat-ayat. 1 Tesalonika 4 mulai ayat 14. Ya, silakan dibacakan buat kita 1, 2, 3. Ayat berikutnya ayat 15. Silakan. Saudara lihat itu. Jadi jelas bahwa semua yang meninggal sekali-kali tidak akan mendahului, semua yang masih hidup nanti tidak bisa mendahului yang sudah meninggal. Jadi waktu Yesus datang kembali, semua akan diubahkan. Harus mengalami tubuh kemuliaan dulu. Semua orang percaya dalam hal ini ya, saudara. Supaya semua kita yang diubahkan itu, yang punya tubuh yang baru, tubuh yang penuh dengan kemuliaan, itu yang bisa menyongsong Tuhan di angkasa. Makanya Alkitab bilang hiburkanlah seorang terhadap yang lain. Kalau ada yang meninggal di dalam Tuhan, jangan berduka cita terlalu lama-lama seperti orang yang tidak berpengharapan. Kenapa? Karena sekali lagi waktu nafiri Allah dibunyikan, maka orang-orang yang mati di dalam Tuhan harus dibangkitkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita semua yang hadir ini, ingatlah, mungkin ada bapak kita meninggal, mama kita meninggal, suami kita meninggal, istri kita meninggal, anak kita meninggal. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mesti yakin bahwa nanti dia juga akan dibangkitkan. Kapan? Hari kedatangan Tuhan. Dan nanti kita semua tidak bisa duluan di sorga kalau kita yang masih hidup, saudaraku, sampai Tuhan datang kembali. Tapi semua kita akan diubahkan dan punya tubuh yang sama. Tubuh kemuliaan. Nah, saudara yang terkasih, Paulus mencatat begini tentang tubuh kemuliaan lebih jauh. 1 Korintus 15 ayat yang ke-40. Perhatikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat saudara yang terkasih. Ya, ayat 40 mulai kita baca sampai dengan ayat yang ke-43. Ya. Kita baca ayat ini. 41, 2, 3. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh beda. Nah, itu.
Jadi tidak sama. Karena tubuh kemuliaan sorgawi itu nilainya tadi saya sebut tak terbatas itu. Seperti tubuh Kristus. Tapi tubuh kemuliaan duniawi itu hanya present glory yang 2 minggu lalu saya bahas. Kita memang sekarang ada dalam kemuliaan, tapi itu cuma kemuliaan sesaat. Kemuliaan sementara. Tapi nanti ada kemuliaan yang kekal. Itulah tubuh sorgawi. Next 41. 1, 2, 3. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. 42. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan. Dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Makanya tubuh kemuliaan itu tidak bisa mati lagi. Ya saudara. 43. 1, 2, 3. Ditaburkan dalam kehinaan. Dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan. Dibangkitkan dalam kekuatan. Itulah tubuh kemuliaan. Jadi saudara yang terkasih, makanya nanti di sorga tidak ada lagi batuk pilek, tidak ada lagi demam tinggi, tidak ada lagi asam urat, tidak ada lagi. Karena tubuh yang lemah sudah binasa dan tubuh yang kemuliaan itu penuh dengan kekuatan. Dan itulah yang akan saudara dan saya miliki. Ada amin? Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi selagi saudara masih pakai ini tubuh kemuliaan, mau karmana pun pasti lemah, ada titiknya. Ya, ini karena tubuh hina. Ya, ini tubuh ini sekali lagi tubuh yang berdosa, tubuh yang dikuasai dengan berbagai macam keterbatasan. Nah, tapi nanti saudara akan memiliki yang namanya tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Itulah tubuh yang akan diberikan kepada kita semua waktu kelak hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Makanya di sorga tidak ada lagi orang yang iri hati, tidak ada. Ya saudara, ya, sakit hati, tidak ada. Kemuliaan kuasai kotong nakar mana. Ya, jadi semua di sana pasti hidup dalam kesucian yang luar biasa itu. Ya itulah yang saudara kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, selain kita akan memiliki tubuh kemuliaan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemuliaan eskatologis yang kedua bentuknya adalah Tuhan itu akan memberikan yang namanya warisan kemuliaan atau harta kemuliaan, saudara, atau upah kemuliaan. Ini Tuhan akan berikan kepada kita semua. Mari kita lihat 1 Petrus 5 ayat 4 lebih dulu. 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi ada janji bahwa satu kelak nanti kita akan menerima yang namanya mahkota kemuliaan. Gembala agung, G-nya besar, A-nya besar. Itu menunjuk kepada Kristus. Jadi kalau Yesus datang kembali, bahasa orang dunia bilang kiamat, ya saudara. Tadi bahasa teologisnya eskaton, eskatologi, kedatangan Tuhan itu yang kedua kali. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua yang ada di dalam Kristus, ini pasti akan menerima yang namanya warisan, mahkota, upah. Alkitab beritahu kepada kita, itu disebut mahkota kemuliaan. Bandingkan juga pernyataan Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Mari kita lihat ayat yang ke-23. 1 Korintus 9 ayat 23 mulai. Ya, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ayat 24 jemaat. 1, 2, 3. Ayat 25, perhatikan saya baca. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Paulus sedang berbicara tentang orang-orang yang mengikuti gelanggang pertandingan di dunia. Ya.
Jadi kalau orang mengikuti gelanggang pertandingan di dunia, orang lari sungguh-sungguh, tapi mereka hanya dapat mahkota yang fana. Maksudnya mahkota yang sementara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang nanti di mana semuanya hanya tinggal kebanggaan semata. Tidak ada mahkota di dunia ini atau piala atau apa, saudara, penghargaan yang begitu kekal. Tidak ada. Bahkan kita lihat banyak atlet yang akhirnya setelah dia tidak jadi atlet lagi, saudara bisa lihat hidup mereka. Ya, berapa banyak saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pertama waktu mereka jadi atlet, mereka punya mahkota, dibangga-banggakan setengah mati. Tapi setelah itu apa dong, tidak dihargai setelah saudaraku mereka sudah tidak lagi punya fungsi apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, tetapi kita semua ingat, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang apa? Yang apa, jemaat? Abadi. Itu berarti kualitas nilainya tinggi, saudara. Ini yang Tuhan janjikan kepada orang percaya. Makanya kita sekarang buat baik, kita rajin gereja, baca Alkitab. Saudara, ini bukan untuk selamat, tapi supaya nanti saudara terima yang namanya warisan kemuliaan. Mahkota kemuliaan, mahkota abadi. Makanya saya melayani Tuhan, saudara melayani Tuhan, karunia-karunia kita kobarkan. Sekali lagi itu untuk apa? Ya hanya untuk terima warisan. Karena Tuhan memperhitungkan setiap jerih payah kita. Tuhan memperhitungkan semua jerih lelah kita. Tuhan memperhitungkan semua perbuatan-perbuatan baik saudara dan saya. Itu diperhitungkan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, coba lihat lagi ini ayat Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Kitab Galatia pasal 6 ayat 9. Perhatikan ini. 1, 2, 3 jemaat kita baca. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita apa? Jika kita tidak menjadi lemah. Kalau datang waktunya kita akan menuai. Kapan waktunya? Waktu yang tepat itu bukan sekarang, saudara. Sekarang boleh kita katakan kita menuai, tapi kita baru menuai DP-nya. Baru uang mukanya, saudara. Anda belum terima seutuhnya. Kapan terima seutuhnya? Nanti waktu Kristus datang kembali yang kedua kali. Makanya Paulus sebelum dia meninggal, saudaraku, saat-saat kematian sudah dekat, dia beri kesaksian kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 8. Dia bilang, saudaraku, mulai ayat 6 ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi semua kita orang-orang percaya ini, satu kelak nanti kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan untuk apa kita menghadap tahta pengadilan Kristus? Saudaraku, untuk melihat upah kita, warisan kita yang kita sudah selama ini kerjakan di dunia ini. Ada amin. Di bagian lain, Paulus bilang begini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 1 Korintus, perhatikan. Pasal yang ke-10. Kita lihat ayat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sabar ya, saya ingat ini. Kita lihat. Ya, 3, ayat 10. 1 Korintus 3 ayat 10. Perhatikan ayat ini, kita baca. Saudara lebih dulu. 1, 2, 3. Saudara, Paulus sedang mengibaratkan kehidupan kekristenan itu seperti suatu bangunan yang dibangun. Ya. Nah saudara, tapi ingat dasarnya tidak boleh lain. Dasarnya cuma satu, yaitu Kristus. Itu dasarnya.
Nah, sekarang kita membangun. Cara membangunnya bagaimana Paulus katakan? Sekarang kita baca ayat 11. Ya, 1, 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi kita semua yang percaya Yesus, saudaraku ingat, semua apa yang kita lakukan itu akan diuji. Semua pekerjaan kita itu akan diuji. Diibaratkan ada orang yang membangun dengan dikatakan, saudaraku, menggunakan emas, perak, batu permata. Tapi ada orang juga yang membangun dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Ya. Emas, perak, dan batu permata itu ketika dibakar, dia tidak bisa terbakar. Tapi semakin menunjukkan keaslian, kemurniannya. Sementara orang-orang yang membangun dengan kayu, rumput kering, atau jerami, itu akan habis ludes dibakar api. Nah, takhta pengadilan Tuhan, atau hari di mana Tuhan Yesus akan datang kembali, semuanya dia akan uji. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Anda selama ini Kristen ini buat apa sah? Itu semua akan diuji. Ya. Nah, kalau kita membangun dengan emas, maka kita pasti akan menerima upah dari apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita tidak membangun dengan emas, perak, batu permata, kita hanya bangun dengan kayu, rumput kering, atau jerami, saya boleh bilang begini, kita melayani malas-malas, ibadah malas-malas, baca Alkitab malas-malas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu ibaratnya orang bangun tapi dia bangun dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Maka sekali kelak pekerjaan itu akan nampak. Apa yang akan terjadi? Lihat ayat yang ke-14. Mari kita baca. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 14, 1, 2, 3. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan apa? Dapat upah, dapat warisan, dapat kemuliaan, dapat mahkota tadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau tidak, apakah dia tidak selamat? Tetap selamat, tetapi tidak dapat apa-apa. Ayat 15. Kita baca, 1, 2, 3, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Karena itu saudara, modal untuk masuk surga itu bukan perbuatan baik, hanya percaya dengan iman. Tapi ingat, di surga itu ada yang nanti namanya upah warisan. Karena itu perbuatan baik itu adalah saudaraku sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan upah atau warisan itu. Bukan untuk mendapat selamat. Jadi kalau saudara selamat tanpa perbuatan baik, saudara pasti masuk surga. Tetapi tanpa upah kalau tidak ada perbuatan baik. Tanpa upah kalau saudara tidak sungguh-sungguh membangun hidup rohanimu dengan emas, perak, dan batu permata. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Makanya di dalam kekristenan kita mempercayai ada dua jenis takhta pengadilan. Saya ulang lagi ya. Di dalam kekristenan kita mengenal ada dua jenis takhta pengadilan. Takhta pengadilannya orang Kristen atau orang percaya itu berbeda dengan takhta pengadilan orang yang tidak percaya. Saudara. Tata pengadilan orang Kristen itu tidak menentukan untuk saudara dan saya selamat atau tidak. Bukan. Ya. Karena kita sudah pasti selamat hanya karena percaya saja. Maka sekali lagi tidak butuh perbuatan untuk menjadikan saudara dan saya selamat. Ingat itu. Karena itu pengadilan kita itu tercatat di dalam 1 Korintus. Saya mau ajak kita baca ayat ini. 2 Korintus pasal 5. Sekarang kita lihat ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus bukan 1. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Perhatikan,
setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Tidak ada di situ dikatakan supaya setiap orang waktu menghadap tata pengadilan, lalu nanti yang jahat masuk neraka, yang baik masuk surga. Tidak ada. Kenapa? Karena ini adalah tata pengadilan khusus bagi orang-orang Kristen. Jadi perbuatan baik itu hanya menentukan apa yang patut kita terima. Jadi kalau saudara rajin buat baik, saudara akan terima upah. Saudara akan terima warisan. Itu janji Tuhan. Saudara yang terkasih. Tapi kalau saudara tidak buat baik, saudara main-main dengan kekristenanmu, saya ulang lagi, memang kamu percaya. Tetapi mati sekali lagi, pasti Anda tidak dapat warisan apa-apa. Karena itu hari ini, rajin-rajinlah berbuat baik. Karena itu adalah upah yang akan saudara terima kelak ketika hari Tuhan datang. Ada amin? Saudara yang terkasih. Tapi sementara ada pengadilan yang kedua. Pengadilan yang kedua itu adalah pengadilan untuk orang-orang yang tidak percaya. Ya saudara, mari kita lihat ayat dalam Wahyu pasal 20. Ini pengadilan ini saudara dan saya tidak ada di situ. Ya. Karena ini hanya khusus untuk membuktikan bahwa mereka layak masuk neraka. Saudara yang terkasih. Wahyu 20 ayat yang ke-12. Mulai. Ya, Wahyu 20 ayat 12 mulai. 1, 2, 3. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Nah sekarang dihakimi perbuatan mereka. Saudaraku, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Para penafsir Alkitab mengatakan ini pasti adalah firman Allah. Yang dimaksud kitab-kitab itu selain kitab kehidupan. Itu adalah firman Tuhan. Jadi Alkitab akan menjadi dasar penghakiman pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali bagi orang-orang yang tidak percaya. Bahwa Alkitab itu akan jadi dasar. Saudara, nih lu lihat orang-orang begini tidak bisa masuk surga. Ini nanti Tuhan tunjukkan semua. Ayat 13. Perhatikan saudara yang terkasih. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Next. 14. Ya. 14 jemaat 1, 2, 3. Jelasin. Itulah kematian yang kedua, lautan api atau neraka. Saudara yang terkasih. Adakah pernyataan selanjutnya yang mengatakan bahwa waktu Tuhan menghakimi setelah lihat perbuatannya, lalu yang baik masuk surga, yang tidak baik masuk neraka? Tidak ada. Semua itu diserahkan, baik itu dari kerajaan maut, laut maut, semua pokoknya diserahkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Tidak ada satupun yang diselamatkan. Karena sekali lagi ini hanya untuk pembuktian saja bahwa tidak ada manusia yang bisa selamat karena perbuatan baik. Semua harus percaya kepada Kristus. Tanpa Kristus maka binasa. Itu pasti. Karena itu anak-anak Tuhan, bersyukurlah kita semua ada di dalam Kristus. Tapi kalau saudara percaya Yesus dan Tuhan masih kasih kesempatan untuk hidup, lakukanlah segala yang baik selama hidup ini. Untuk apa? Supaya kelak kalau Tuhan Yesus datang kembali, kita semua menerima yang namanya warisan kekal. Ada amin? Nah, yang terakhir, tubuh kemuliaan. Saudara lihat, warisan kemuliaan. Yang ketiga adalah kita akan ada di suasana kemuliaan. Ya, tempat yang namanya sorga itu adalah tempat yang dikuasai oleh kemuliaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah kemuliaan yang kekal itu. Makanya Alkitab berkata begini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24. 1, 2, 3. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Di mana aku berada, di situ pun
kamu berada. Ini berarti saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan pun tempat di mana? Di sorga lah. Maka kita pun akan di sorga, itu kerinduan Tuhan. Siapa mereka? Mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Mereka yang percaya kepada Kristus. Mereka yang sekali lagi mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan mereka semua itu akan melihat kemuliaan Allah. Karena sekali lagi di sorga kenapa penuh dengan kemuliaan Allah? Ya karena ada Kristus di sana yang bertahta. Wahyu 21 ayat 3 dan ayat 4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia menjadi Allah mereka. Ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dan dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Dan ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itulah saudara yang terkasih dalam Tuhan. Suasana kerajaan Allah. Nanti saudara bisa bandingkan lagi kitab Wahyu pasal yang ke-14 ya. Tentang bagaimana kerajaan sorga itu. Tentang apa yang ada di dalam kerajaan Allah. Dikuasai oleh kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Itulah suasana sorga yang penuh dengan glory, pemuliaan, kemuliaan yang menguasai kita semua. Jadi sekali lagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini 3 hal dalam kemuliaan yang Allah akan nyatakan kepada kita. 1, dia kasih kita tubuh kemuliaan. 2, dia kasih kita warisan kemuliaan. Lalu yang ketiga, dia kasih tempat suasana yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada lagi duka cita. Oke, kemuliaan nah. Mau ada itu barang dong bikin apa lagi. Kita semua akan hidup dalam kebahagiaan yang luar biasa. Bersama dengan Kristus yang memerintah bersama-sama dengan kita. Inilah bagian daripada doktrin atau ajaran tentang keselamatan atau soteriologi yang kita sudah bahas panjang lebar sejak hari pertama saudaraku. Kita mulai dengan yang namanya calling yang terdiri dari external calling dan internal calling. Kita masuk regeneration atau kelahiran baru, lalu kita masuk kepada iman, lalu kita masuk pada pertobatan, lalu kita masuk saudaraku di pembenaran, setelah itu dia angkat menjadi anak atau adopsi, lalu kemudian dia kuduskan kita, dia bawa kita ke dalam ketekunan, ya, lalu kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah ketekunan dia bawa kita kepada kemuliaan yang kekal. Ini adalah bagian dari kebenaran yang kita sudah pelajari selama 9 minggu. Ya, saudara, lewat khotbah yang saya sampaikan di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati kita semua yang sudah mendengarkan. Sekali lagi saya buka ruang sesi bagi kita semua. Kalau ada yang mau bertanya seputaran tentang yang kita sudah bahas sejak awal sampai terakhir, kami beri kesempatan dan waktu. Mungkin ada mic, silahkan. Ya, saya berikan. Untuk kita sharing. Kita yang ganti mic. Cek. Oke. Mari silakan. Jangan malu bertanya karena malu bertanya sesat di jalan. Oke, silakan. Bagaimana doktrin pembenaran oleh iman saja, sola fide dapat dipahami dalam konteks keadilan Tuhan dan kebutuhan manusia akan perbuatan baik. Oke. Maksudnya sola fide dalam konteks bagaimana kayaknya? Bagaimana doktrin pembenaran oleh iman saja, Oh ya. Ya, dapat dipahami dalam konteks keadilan Tuhan dan kebutuhan manusia akan perbuatan baik. Ya, baik. Ya, jadi sekali lagi ya, kita memahami bahwa di dalam kekristenan itu ada yang namanya sola gratia. Sola itu artinya hanya. Ya.
Sola fide hanya, kalau sola gratia hanya kasih karunia, sola fide itu hanya iman. Ya, hanya iman. Lalu kemudian sola scriptura hanya kebenaran firman Allah. Ya, lalu kemudian ada yang namanya solus Christus, hanya Kristus. Ya. Lalu kemudian soli deo gloria, hanya kemuliaan bagi Tuhan. Nah, ini adalah 5 sola di dalam kekristenan yang diyakini. Nah, tadi kita mendengarkan pertanyaan tentang sola fide atau soal hanya iman. Ini adalah satu ciri yang membedakan ajaran kekristenan dengan ajaran yang lain. Ya. Dalam kekristenan sendiri juga terbagi menjadi 2 bagian. Ada kekristenan yang mempercayai bahwa orang itu selamat bukan hanya iman, tetapi harus plus perbuatan baik. Ya. Jadi bukan hanya iman, tapi harus perbuatan baik dulu baru selamat. Ya. Iman iya, mereka akui iya. Perbuatan baik juga mereka bilang tidak boleh diabaikan. Ayat yang sering dipakai untuk menjadi dasar daripada pemahaman ini adalah Yakobus pasal yang pertama itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita lihat dulu teks ini. Ya, yang sering dipakai oleh para penganut atau paham yang mengatakan bahwa selamat itu bukan hanya iman saja, tetapi juga karena perbuatan baik. Nah, mereka pakai ayat-ayat ini, saudara, untuk menjadikan alasan. Yakobus pasal yang kedua, perhatikan. Saya bacakan beberapa ayat ini untuk kita semua. Ya. Apakah ayat 14? Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apakah yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudara, sampai di sini saja sebenarnya kita ini sudah bisa jelas untuk memahami ayat ini. Kalau memang cuma baca ayat yang pertama 14 saja, maka kesimpulannya akan seperti tadi, bahwa iman harus tambah perbuatan baru selamat. Tetapi kalau kita baca sampai ayat yang ke-18 tadi, itu sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa iman mendahului perbuatan. Lihat itu kalimat ya. Saudaraku, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan. Dan aku, Yakobus mengatakan, akan menunjukkan kepadamu imanku. Dari apa? Perbuatan. Jadi iman itu sudah ada lebih dulu. Saudara yang terkasih, baru ada perbuatan-perbuatan. Sehingga saudara yang terkasih, ingat baik-baik, Alkitab itu tidak boleh saling tabrak satu dengan yang lain. Kalau kita pakai ayat ini untuk menyatakan bahwa selamat harus karena iman dan perbuatan, maka akan bertentangan dengan beberapa ayat yang lain di dalam Alkitab. Misalnya, perhatikan Efesus pasal 2. Ayat yang ke-8 dan ayat 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Perhatikan ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Jadi selamat itu bukan karena usaha kita. Bukan karena usaha kita. Lebih jelas ayat yang ke-9. Perhatikan ini. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau perbuatan itu menyelamatkan kita, maka saudara bagaimana dengan Efesus 2 ayat yang ke-9 dan ayat 8? Bagaimana dengan Galatia pasal yang kedua ayat 16? Coba tampilkan ayat itu juga. Kitab Galatia pasal yang kedua. Ya, saya bacakan.
Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi kalau Yakobus itu dipakai sebagai bentuk pemahaman bahwa iman plus perbuatan baru selamat. Lalu bagaimana dengan Galatia 2:16? Bagaimana dengan Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9? Bagaimana dengan nanti kitab Titus juga pasal 2? Ada ayat itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yang mengatakan bahwa selamat hanya karena iman. Nah itu kita akan akhirnya membuat sebuah kontradiksi di dalam Alkitab. Dan tidak mungkin Alkitab kontradiksi. Maka kita harus melihat secara konteks. Nah, di dalam belajar Alkitab atau di dalam menafsirkan Alkitab, kita memahami yang namanya kontekstual. Kontekstual itu yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada yang namanya konteks tulisan. Ya. Konteks tulisan itu berarti kita memperhatikan nats atau teks itu ya secara berurutan. Pasal-pasalnya, ayat-ayatnya. Seperti yang tadi saya lakukan dalam Yakobus pasal yang kedua. Jadi tidak mencopot satu ayat, lalu kemudian memberi arti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi mesti memperhatikan secara komprehensif seluruh bagian dari ayat itu. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, kontekstual itu berbicara tentang latar belakang juga si penerima dan si penulis surat. Kita mesti lihat. Nah, waktu Paulus bicara kepada jemaat yang ada di Galatia dan juga yang ada di Efesus, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, konteksnya adalah orang-orang itu sedang menekankan perbuatan baik untuk selamat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu konteksnya. Tetapi Yakobus beda. Yakobus sedang berbicara tentang orang-orang yang sudah Kristen. Yang sudah katanya punya iman, tapi tidak tunjukkan perbuatan baik. Nah, ini konteksnya beda nih. Kalau yang di Galatia dan di Efesus, saudara yang terkasih mau selamat, tapi modalnya mereka bilang buat baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka Paulus datang dan beritahu, tidak bisa kamu selamat karena perbuatan baik. Tidak bisa. Semua itu hanya karena iman, oleh karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Sementara Yakobus punya beda. Yakobus punya ini orang-orang su Kristen. Orang-orang su jadi percaya Yesus. Tapi perbuatan-perbuatan mereka, saudaraku, tidak ditunjukkan. Kayak tindas yang miskin, saudara yang terkasih. Ya, katanya su percaya Tuhan tapi tidak mengandalkan Tuhan. Buktinya Yakobus pasal 4. Ya saudara, mereka mau bikin apa ikodom mau sendiri. Ya itu konteksnya. Maka Yakobus datang kasih tahu sama mereka. Ya kamu katanya punya iman. Tapi kok kamu tidak ada perbuatan? Kalau kamu berkata kamu punya iman tapi tidak bisa tunjukkan perbuatan. Saya akan berkata saya punya iman dan saya akan tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan saya. Nah itu. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibaratnya tuh begini. Ya, saya khotbah di orang-orang suku Barat misalnya, atau di suku Boti. Mereka kan belum percaya Yesus. Mereka ini belum kenal Yesus. Maka saya waktu pergi berkhotbah, saya tidak boleh tekankan soal perbuatan baik untuk selamat. Tapi saya menekankan soal percaya Yesus untuk selamat. Karena hanya percaya Yesus selamat. Tapi kalau saya khotbah di Oibobo, yang notabene semua supi gereja, ya saudara, maka saya mesti hantam soal perbuatan baik. Kenapa? Karena banyak Kristen pergi gereja, tapi imannya tidak dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan baik. Itu konteksnya. Nah, jadi sekali lagi, itu masalah konteks. Jadi iman kekristenan itu sekali lagi, ingat kita selamat hanya karena iman. Ya, pemahaman orang Kristen secara utuh hanya iman saja, tidak ada karena apa-apa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena tidak bisa perbuatan baik itu menyelamatkan. Sekarang kita analoginya begini, saudara yang terkasih, satu dosa saja itu bisa bawa orang masuk neraka. Saya bahkan pernah bilang sama Romo, satu Romo yang berdebat dengan saya, jangankan satu Romo, setengah dosa pun masuk neraka. Sampai saudara Romo ini dia menafsirkan kata-kata analogi saya ini dengan secara harafiah.
Dia bilang begini, Pak Pendeta, ayat di mana yang mengatakan setengah dosa? Tidak, ini saya hanya bicara secara analogi. Ya, saudara, maksudnya begini, dosa itu membawa orang masuk neraka. Nah sekarang saya tanya, waktu itu saya bilang sama Romo, Romo kira-kira ada dosa tidak? Siapa manusia ini yang tidak ada dosa? Semua kita ada dosa. Nah itu berarti kita semua tidak layak masuk surga. Bagaimana kita bisa bilang karena perbuatan baik kita masuk surga? Tidak akan pernah bisa. Sampai kapanpun kita tidak bisa selamat. Saudara yang terkasih. Tapi sekali lagi karena kita tidak bisa buat baik itu secara sempurna, tanpa ada satu cacat celah pun, atau tadi saya katakan setengah dosa pun kita tidak lakukan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka butuh yang namanya kehadiran Kristus. Karena tidak mungkin. Tidak mungkin. Hari ini sekarang saya tanya buat kita semua. Hari ini siapa yang tidak buat dosa angkat tangan? Ada? Nah, saudara, kalau gitu saudara sebentar malam mati, saudara layak masuk surga tidak? Kalau saudara bilang karena perbuatan baik saudara masuk surga. Bisa. Karena upah dosa jelas maut. Roma 3 ayat 23 kan jelas. Semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Di Roma 6 ayat 23 bilang upah dosa itu adalah maut. Jadi tidak ada manusia yang bisa selamat kalau perbuatan baik. Maka semua kita masuk neraka dan surga kosong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Surga kosong. Kalau pakai perbuatan baik. Itu logikanya. Kalau ada orang yang, minta maaf ya, rohaniawan sekalipun, pendeta sekalipun yang datang berdiri dan berkata, Bapak, saya tidak berdosa sama sekali. Lu tipu. Lu tipu. Ya, saudara. Karena Alkitab bilang orang kalau bilang dia tidak berdosa, dia tipu. Lihat ini, 1 Yohanes 1. Lihat, ayat 9 dan ayat 10. Jadi jangan bilang lu son berdosa. Ya, semua kita ini berdosa. Jangan tipu diri. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Ya, baca. 1, 2, 3. Ayat 10. 1 Yohanes 1 ayat 10. 1, 2, 3. Jika kita berkata kita tidak berbuat dosa, kita bikin Tuhan jadi pendusta. Kita juga pendusta. Ayat yang ke-11 ada. 1 Yohanes 1. Ayat yang ke-8. Coba tampilkan. 1 Yohanes 1. Nah, ya. 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita apa? Dan nah itu. Saudara yang terkasih. Jadi tidak mungkin. Nah sekarang saya tanya. Waktu saudara mengaku dosa habis, setelah mengaku dosa bikin lagi atau tidak? Jujur. Kadang kita mengaku habis kita bikin ulang. Itu kelemahan kita. Ini tubuh hina. Tubuh daging. Naturnya sudah natur dosa. Maka kadang-kadang ada yang sempat kita mengaku, ada yang sempat kita tidak mengaku. Nah kalau hanya karena perbuatan harus tambah perbuatan baik baru selamat, maka tidak ada orang bisa masuk surga. Tapi sekali lagi, semua hanya karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena itu Yesus menghapus dosa kita yang dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Dia sudah hapus tuntas, lunas, dibayar di atas Golgota dengan darah yang mahal. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu selamat hanya karena kasih karunia atau sola gracia, dan selamat hanya karena iman atau sola fide. Amin. Sampai sini paham? Atau ada lagi yang lain? Silakan, saya beri ruang. Maya, Sola fide jelas ya? Hansi, Sola gracia. Halala. Silakan. Dia sudah kritis. Boleh saja tanya. Iya, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau ada, nanti nyesal di rumah baru makan. Mau bertanya, kan tadi sudah dijelaskan mengenai sola gracia dan sola fide. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah
keselamatan itu lebih ke suatu peristiwa sekali jadi, ataukah itu proses yang terus berlangsung? Karena waktu kita mempelajari tentang sosterologi, beta sempat buka di internet dan banyak istilah yang muncul itu once saved, always saved, atau sekali diselamatkan tetap diselamatkan. Namun jika keselamatan itu suatu proses yang terus berlangsung, apakah di tengah-tengah proses itu jika kita gagal, apakah keselamatan itu bisa hilang daripada kita? Terima kasih. Ya. Jadi keselamatan itu satu kali. Ya. One save. Jadi satu kali. Selamat itu satu kali selama-lamanya. Terus proses keselamatan ya itu berbicara soal tingkatan kerohanian kita. Ya, bukan untuk menentukan selamat lagi. Jadi selamat itu satu kali waktu percaya kita selamat. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan dengan jelas bahwa di situ ayat itu bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya dia selamat. Ya, percaya selamat. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Coba lihat kita lihat ini ayat duluan. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadaku yakni dalam mulutku dan di dalam hatiku. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9. Saudaraku, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan apa? Diselamatkan. Jadi itu jelas. Jadi siapa yang percaya Yesus, mengaku dengan mulut ya bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati, dia pasti selamat. Nah, saya sudah menjelaskan soal 4 jenis iman. Ada yang namanya saving faith atau iman yang menyelamatkan. Ini true saving faith. Jadi kalau Roma 10 ayat 9 ini bicara iman yang itu true saving faith. Nah, ada orang yang beriman tapi dia tidak punya true saving faith. Nah, ini jadi kita tidak boleh pukul rata. Ada orang yang beriman hanya sekedar miracle faith atau iman yang hanya pada mujizat. Saya tunjukkan ayat misalnya Yohanes pasal 2 ayat yang ke-23. Itu iman yang disebut dengan miracle faith. Lalu kemudian juga saudaraku ada orang yang memiliki iman yang temporer atau iman yang sementara. Semacam yang dikatakan dalam Matius 13. Ada orang yang saudaraku mendengarkan firman. Lalu firman itu bertahan sebentar saja. Setelah itu dia akan murtad. Nah itu saudara adalah orang-orang yang sebenarnya belum memiliki saving faith. Sebab iman yang menyelamatkan itu sekali selamat, selama-lamanya selamat. Ya saudara. Jadi keselamatan tidak bisa hilang. Saudara. Kenapa keselamatan tidak bisa hilang? Sebab kalau keselamatan bisa hilang, itu akan bertentangan dengan beberapa ayat ini. Perhatikan, Yohanes 10. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 28 dan 29. Yohanes 10, ayat 28 dan 29. Ya. Kita baca 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai. Itu berarti sekali tuh. Nggak bisa saudaraku hilang lagi. Jadi kalau kamu benar-benar selamat ya udah selamat. Nggak bisa selamat hari ini besok hilang. Nggak bisa. Makanya saudara istilah murtad di dalam Alkitab. Ya, saudara, itu tidak cocok bagi orang yang sudah selamat. Murtad itu, saudaraku, itu hanya kacamatanya kita yang terbatas. Itu bukan kacamata Tuhan. Kacamata kita yang terbatas yang lihat orang murtad, orang tinggalkan Tuhan. Padahal dia sebenarnya belum Kristen sungguh-sungguh, dia belum percaya sungguh-sungguh. Ya, so kalau dia percaya sungguh-sungguh, keselamatan tidak bisa hilang. Mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuhan sudah bilang, wih kalau Tuhan yang pegang botong nih, tidak ada yang bisa rebut. Ayat 29, lihat ayat ini, Yohanes 10. Perhatikan, ya silakan 1, 2, 3. Ya. Nah, tidak bisa. Jadi keselamatan tidak bisa hilang. Lihat juga Ibrani pasal 10. Ya, perhatikan ayat 38 dan 39.
Ibrani pasal 10 ayat 38 dan 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Kalau kita baca sampai di situ kita pikir orang benar bisa mengundurkan diri. Tapi sebenarnya orang benar tidak bisa mengundurkan diri. Lihat di ayat 39. Ini penjelasan penulis Ibrani. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Kita tidak begitu. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi keselamatan tidak bisa hilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau ada orang yang, saya ulang lagi, tadinya selamat lalu tiba-tiba tidak selamat, dia sebenarnya memang belum selamat dari awal. 1 Yohanes pasal 2, perhatikan ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini adalah benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19, perhatikan, ini penting. Memang mereka berasal dari mana? Nah, itu antikristus. Ada di antara kita. Tetapi, ini pernyataan jelasin. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada. Makanya mereka bisa pergi itu. Mereka bisa murtad. Kalau mereka sungguh-sungguh tidak bisa, mereka pasti selama-lamanya selamat. Tapi karena mereka memang tidak sungguh-sungguh. Contoh yang jelas itu Yudas Iskariot. Jadi Yudas itu memang dari pertama selamat. Dari mana kita tahu bahwa Yudas itu tidak pernah selamat? Meskipun dia ikut Yesus. Lihat ayat ini. Yohanes pasal 6. Ayat yang ke 67. Yohanes 6 ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? 68, perhatikan. Jawab Simon Petrus kepada Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. 69, perhatikan. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah Allah kudus, yang kudus dari Allah. Lalu ayat 70 bilang begini. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah siapa? Iblis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi memang dia saudara pertama setan memang. Ini memang setan, iblis. Ya saudara. Ayat 71. Yohanes 6 ayat 71. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah Yesus. Dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi inilah contoh Kristen palsu itu. Atau orang yang sekali lagi memang belum selamat. Jadi kalau ada orang yang tidak selamat, itu sebenarnya memang dia belum selamat. Bukan keselamatan hilang. Karena keselamatan tidak bisa hilang. Nah, kalau kita berbicara tentang proses, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan itu hidup di dalam proses terus. Makanya ada ayat dalam Filipi pasal 2, ayat 12. Perhatikan ayat ini. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan apa? Nah, ini orang-orang menafsirkan ayat ini bahwa kerjakan keselamatan ini untuk dapat selamat. Itu salah. Kita kerjakan keselamatan itu maksudnya adalah keselamatan yang sudah kita terima. Itu yang saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita hidupi dia. Dengan apa? Dengan takut dan gentar. Taat terus, saudaraku yang terkasih, setia dengan Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mempelajari tentang kekudusan, saya membahas tentang yang namanya progress sanctification. Ya. Orang yang hidup di dalam keselamatan, itu kekudusannya itu akan progres tuh. Naik terus. Nanti puncaknya baru dia sampai kepada perfect. Ya, kesempurnaan kekudusan. Itu nanti waktu Kristus datang kembali yang kedua kali. Tapi sekarang kita semua ini lagi dalam proses. Ya, kita yang sudah diselamatkan, tapi bukan kita yang baru mau selamat. No, keselamatan sudah ada. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi keselamatan tidak pernah bisa hilang. Karena sekali lagi Alkitab bilang hidup kekal, bukan hidup sementara. Aku memberikan kepadamu hidup kekal dan pasti tidak akan hilang selama-lamanya.
Itu Alkitab. Jadi itu firman Tuhan. Oke, mungkin bisa jelas ya. Oke. Lain mungkin ada. Sudah. Eh, Kita kan sekarang masih memang keselamatan tidak bisa hilang. Tapi saat ini kita terus dalam kehidupan sebagai manusia ada proses kayak gitu kan. Nah saya mau tanya itu apa peranan Roh Kudus dalam proses keselamatan? Ya, kalau kita bicara soal peranan Roh Kudus dalam proses keselamatan kita, ya Roh Kudus itu kan dia berkarya sejak kita dilahir barukan. Regeneration. Yohanes pasal 3, Yesus bilang begini, kamu akan dilahirkan oleh air dan roh. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi proses pembaharuan atau proses kelahiran baru itu kerja Roh Kudus tuh. Kerja Allah dalam hidup kita. Ya, jadi tidak bisa orang melahir barukan dirinya sendiri, tidak bisa. Jadi nanti dia lahir barukan kita, setelah itu juga dalam proses mengaruniakan iman kepada kita, faith itu juga karya Roh Kudus itu. Ya. Jadi kemudian saudara yang terkasih, dia juga yang membenarkan kita, itu juga karya Roh Kudus dalam pembenaran. Ya. Roh itu membenarkan saudara dan saya. Jadi roh itu akan terus hadir dalam hidup kita terus menerus. Makanya Yohanes pasal yang ke 16, Yesus berkata dengan jelas bahwa dia itu roh yang menyertai kita selama-lamanya. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ya. Dia menyertai kita selama-lamanya. Dia penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Ya. Karena dalam seluruh rangkaian proses hidup kita sampai ke glory, ya kemuliaan yang eskatologis itu, kita tidak bisa jalan sendiri. Dia kasih kita penolong yang namanya Roh Kudus. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah ini juga berkaitan dengan keselamatan yang tidak bisa hilang itu. Makanya kalau ada Roh Kudus dalam hidup seseorang yang sudah selamat, tidak bisa hilang. Keselamatan tidak bisa hilang. Karena Roh Kudus itu dia mematraikan kita sampai kita akan menerima seutuhnya. Efesus 1 ayat 13-14. Perhatikan ayat ini. Efesus 1, 13-14. Ya, di dalam dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia kamu juga. Ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Ya, jemaat. 1, 2, 3. Jadi Roh Kudus mana mau kasih biar kita. Makanya keselamatan tidak bisa hilang. Dia jaminan kita itu. Saudara, sampai kita peroleh seluruhnya yang tadi saya sebut dengan glorification itu. Atau kemuliaan akan datang. Ya. Jadi makanya orang Kristen ini luar biasa kalau saudara sungguh-sungguh ada di dalam keselamatan di dalam Yesus. Tidak perlu takutlah. Ya. Karena saudara bukan sendiri jalan dengan kekuatan mudah. Ada penolong yang selalu setia. Amin. Yang menyertai kita selama-lamanya. Jadi tak usah takut. Jangan sampai nanti saya akhirnya tidak selamat. Tidak ada saudaraku. Yang penting saudara betul-betul percaya Yesus. Tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi yang murtad-murtad itu memang dia tidak percaya Yesus sungguh-sungguh. Ya, yang pindah agama lain. Itu memang dia tidak percaya, dia KTP sah. Ya, kalau dia percaya Yesus sungguh-sungguh, niscaya. 1 Yohanes 2:19 tadi bilang, niscaya. Tidak mungkin orang itu bisa tinggalkan Tuhan. Ya, mungkin begitu kayaknya ya. Oke. Masih ada lagi? Boleh. Kak Yosua, sana ada pertanyaan? Oh ada. Diam-diam.
Mari Kakak Yosua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Izinkan saya bertanya, bagaimana nasib jiwa kita setelah terjadinya kematian menurut ajaran Kristen? Apakah kita langsung ke surga ataukah masih menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali? Terima kasih. Oke. Ya, jadi dalam kekristenan itu ada dua paham. Ada yang namanya trikotomi dan ada yang namanya dikotomi. Trikotomi itu mempercayai bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, jadi ini trikotomi nih. Lalu kemudian ada yang mempercayai namanya dikotomi. Dikotomi itu tubuh, jiwa, atau roh. Ya, jadi hanya dua. Dikotomi itu dua. Jadi tubuh, jiwa, atau roh. Jadi jiwa dengan roh itu sama. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sendiri mempercayai dikotomi atau mempercayai bahwa tubuh, jiwa, atau roh. Mengapa demikian? Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan beberapa ayat di dalam Alkitab, itu menunjukkan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, atau roh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu banyak sekali ayat yang menunjukkan itu. Nah, karena itu kalau kita meninggal hari ini, tubuh kita pasti dikubur. Ya, sesuai dengan kitab Pengkhotbah itu mengatakan dengan jelas tubuh akan kembali kepada debu. Ya, lalu kemudian roh atau jiwa itu akan kembali kepada Allah. Ya. Kalau kita Kristen atau kita orang percaya meyakini bahwa tubuh kita yang mati, lalu kemudian jiwa atau roh kita pasti sudah ada di sorga. Menunggu sampai ada yang namanya kebangkitan, baru kita akan mengalami sorga secara utuh. Tubuh, jiwa, dan roh. Sekarang kita mati hari ini juga, roh kita langsung sorga. Itu sesuai dengan beberapa data Alkitab. Misalnya orang kaya yang mati dan juga Lazarus yang mati dalam Lukas pasal yang ke-16 ya. Itu menunjukkan bahwa saat mereka mati langsung. Coba lihat ayat 19, Lukas pasal 16. Ayat yang ke-19. Lukas 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 20 berkata, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. 21 ayat ini bilang, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Langsung 23 saja. 23 Lukas 16. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Alam maut itu bahasa lainnya adalah Hades. Hades, alam maut itu sinonim dengan saudaraku Gehenna atau neraka. Itu sama. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi otomatis waktu dia mati langsung rohnya itu menuju ke neraka. Tidak singgah di mana-mana lagi. Itu langsung neraka memang. Ya. Lalu dikatakan, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya saudara, jadi Lazarus ada di pangkuan Abraham. Ini pasti sorga. Ya, ayat 24 kita lihat ayat itu. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi orang yang mati itu sekali lagi rohnya atau jiwanya itu pasti langsung ke sorga atau ke neraka. Tidak ada singgah-singgah di mana-mana lagi. Ya, saudara yang terkasih, hanya tinggal tunggu kebangkitan. Kalau nanti Tuhan datang kembali, maka tubuh yang baru akan diberikan. Nah, ada dua kebangkitan. Ada kebangkitan yang pertama dan ada kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama itu khusus orang percaya sesuai 1 Tesalonika pasal 4 tadi, ayat yang ke-14 sampai ayat 17, dan juga kitab 2 Korintus pasal yang ke-5, itu mulai ayat yang ke-10 dan seterusnya. Jadi jelas saudara yang terkasih bahwa nanti kita dibangkitkan pada kebangkitan pertama yang percaya. Untuk apa? Untuk bersama-sama dengan Kristus. Ada dalam kerajaannya. Jadi sementara mereka yang dibangkitkan pada kebangkitan kedua,
Seperti yang tadi dibaca dalam kitab Wahyu pasal 20 mulai ayat 12 dan seterusnya, mereka akan dihakimi untuk dihukum selama-lamanya di dalam neraka. Ya, jadi nanti penghukuman yang kekal itu juga ada dengan tubuh. Ya, kalau kita tubuh kemuliaan, maka mereka akan memiliki tubuh juga, saudara. Tapi tubuh mereka tentu bukan tubuh kemuliaan. Tubuh yang harus merasakan jeritan sakit dan betapa ngerinya. Sengsara neraka. Makanya Alkitab berikan banyak sekali pernyataan di dalam Injil Matius dan Injil Markus, Lukas, ya. Bagaimana orang akan menjerit, menggertakkan gigi di sana, ya. Itu bicara soal penghukuman terakhir. Jadi tubuh, jiwa, atau roh. Ya. Sedikit sekali argumen yang bisa dipakai untuk menjelaskan tentang tubuh, jiwa, dan roh atau tiga atau trikotomi. Ya, itu yang mungkin saya bisa sampaikan karena saya mau tunjukkan ayat-ayat tentang dikotomi dan trikotomi, tapi nanti agak panjang. Oke, next time ya kita akan belajar soal dikotomi dan trikotomi. Ya. Tapi yang pasti jiwa atau roh. Karena susah ya membedakan jiwa dan roh. Karena begini, jiwa itu orang bilang, ini menurut orang, ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Lalu di roh ada apa? Itu pertanyaan yang sukar dijawab. Jadi jiwa, roh, jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Lalu di roh ada apa? Kalau tubuh ada daging, ada darah, ada tulang, ya, saudara. Ya, jadi kalau kita melihat roh, pikiran, kehendak itu sinonim di dalam Alkitab. Itu menunjukkan bahwa sekali lagi jiwa kita itu dengan roh itu sebenarnya satu, bukan ada dua bagian. Hanya istilah yang dipakai yang berbeda. Ya, Tuhan berkati kita. Mungkin sampai di sini ya Kak Ina. Oke. Jadi menganut dikotomi dan trikotomi itu kan Ya. Tidak masalah, maksudnya kan tidak mempengaruhi keselamatan kita ya, Iya, Pak ya. benar. Ya, seperti itu. Saya hanya mau supaya jangan, aduh ini ada baru lagi nih. Oke. Kayak gitu. Ya. Baik, jadi ada hal-hal di dalam Alkitab yang merupakan hal-hal yang tidak menentukan keselamatan. Contoh tadi seperti itu, dikotomi, trikotomi, terus baptisan, itu dong tuh tidak menyangkut keselamatan. Karena itu semua hanya sekali lagi hal-hal yang bukan primer ya. Itu bukan hal mendasar. Jadi yang mendasar itu yang tadi betul sebut itu sola gratia, sola fide, sola scriptura, itu solus Christus, lalu kemudian soli Deo, itu primer. Itu tidak boleh dirubah itu. Ya. Kalau yang lain-lain itu tuh bukan primer. Ya. Jadi sekali lagi itu tidak boleh dijadikan berarti itu sesuatu selamat kalau percaya trikotomi. Nah, itu tidak mempengaruhi keselamatan saudara. Jadi jangan khawatir, itu hanya soal pemahaman, tafsiran di dalam Alkitab ya. Jadi ada hal-hal mendasar tetapi juga ada hal-hal yang tidak terlalu mendasar di dalam Alkitab. Jadi itu perbedaan-perbedaan yang sebenarnya. Oke, baik. Ada pertanyaan satu lagi. Oke, silakan. Satu pertanyaan penutup. Saya sampai dua di muka mau bertanya. Masih penasaran mengenai lantas bagaimana sosterologi itu menjawab pluralisme keagamaan dalam kehidupan modern yang sekarang. Secara kita masyarakat semakin global dan majemuk secara keagamaan. Oke, baik ya. Jadi memang kita ini kan apalagi di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari agama, kepercayaan yang bermacam-macam. Ya. Tapi kita harus memahami begini ya. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kompromi. Ya. Dalam hal apa itu? Dalam hal iman. Dalam hal soal keselamatan itu tidak bisa kompromi. Jadi toleransi dalam keberaneka-ragaman itu adalah sesuatu yang penting, tapi tidak dalam konteks soal keselamatan atau dalam soal iman. Saya berikan contoh-contoh di lapangan ya, saudara. Misalnya kita dalam hidup keseharian, ya,
kita ini kan mungkin punya tetangga Muslim, tetangga Katolik, tetangga Hindu, tetangga Buddha, dan lain sebagainya. Kalau misalnya tetangga Hindu di rumah tabakar, saudara tidak bisa karena saking fanatik dengan Yesus Kristus sebagai juru selamat, lalu saudara bilang, biar kau dia mati pinaraka te kotong, ya, kotong kasih tahu dia Injil dia son mau dengar, nah, ya makanya biar kau Tuhan hukum, tidak bisa. Kita ini hidup sekali lagi dalam keberaneka-ragaman yang mana kita mesti saling menolong satu dengan yang lain. Tetapi dalam konsekuensi keselamatan dan iman Kristen, kita tidak bisa kompromi dalam hal begini ya. Kalau misalnya saudara di satu rumah, saya berikan satu pemahaman begini. Di satu rumah, ya kita ini kakak beradik, ya saudara. Ada hitung 3 atau 4 atau 5 lah kakak beradik. Saudara yang terkasih, lalu kita punya pemahaman yang berbeda-beda. Misalnya saja 3 orang. Satu bilang 1 tambah 1 sama dengan 1. Yang satu bilang 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang satu bilang 1 tambah 1 sama dengan 3 misalnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, apakah dengan kita punya pemahaman yang berbeda ini, lalu akhirnya kita di dalam rumah satu dengan yang lain bakal padahal kita satu saudara, yaitu kita satu rumah, lalu saudaraku yang 1 tambah 1 bilang 1, bilang beta kalau makan beson bagi lu, lu 1 tambah 1 2 nah. Ya, tidak. Ya kita meskipun di dalam keadaan yang bermajemuk, beraneka ragam, saudaraku yang terkasih, ya lu percaya 1 tambah 1 1, beta tidak bisa. Beta 1 tambah 1 sama dengan 2. Kenapa beta percaya 1 tambah 1 sama dengan 2? Beta punya dasar-dasar, beta punya argumentasi, beta punya kepercayaan di dalam Alkitab. Nah ini kita harus pegang. Nah jangan pernah lupa bahwa itu tidak berarti bahwa saudara dan saya pegang untuk menjadikan diri kita sendiri memahami. Karena perintah Tuhan Yesus jelas bahwa kita harus menjadi saksi. Ya. Kita harus menjadi saksi. Jadi kita melihat pluralisme itu dalam bentuk toleransi. Tapi bukan dalam bentuk kompromi itu. Ya. Pluralisme itu kita mesti lihat dalam bentuk toleransi. Tidak dalam bentuk kompromi. Jadi karena lu 1 tambah 1 sama dengan 1, karena beta mau bayar dan lu, akhirnya saudara beta juga iko-iko. Sudahlah 1 tambah 1, 1 iko lusa. Tidak bisa. Ya. Karena ajaran kita mengatakan selamat hanya karena Kristus, hanya karena iman di dalam Yesus Kristus sampai mati tidak bisa berubah. Dan kita diberi tugas untuk menginjil, untuk bersaksi. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bukan sedang melakukan yang namanya kristenisasi, bukan. Tapi memang itu perintah agama kita, ajaran kita untuk bersaksi. Di mana saja. Dan bersaksi itu sekali lagi bukan memaksa orang untuk mengikuti kepercayaan kita. Tidak. Tapi kita mau menyatakan bahwa itu Kristus itu benar-benar adalah bagian dari hidup kita di tengah-tengah dunia. Makanya sekali lagi saya kesimpulannya begini. Pluralisme bagi kita toleransi. Tapi bukan kompromi. Kita mesti bersifat eksklusif dalam hal pengajaran. Ya, jadi dalam ajaran kita eksklusif. Kita tidak pluralis. Oke, Tuhan berkati. Nah, termasuk dalam pacaran. Lah iya. Jadi jangan begini ya. Karena lu laki-laki, agama lain, jadi kemudian beta karena perempuan. Lalu kemudian sudah beta ikolusa, semua agama sama. Tidak boleh. Itu Anda salah. Ini dalam hal iman. Dalam hal iman tidak bisa kompromi. Dalam hal iman tidak bisa kita main 2 kaki. Dalam hal iman cukup 1. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sampai mati. Tidak bisa berubah. Ya. Jadi karena itu ini sangat penting. Oke. Berkati kita semua. Kak Teddy. Keyboard menyala. Oke, siap. Kita mau bersyukur. Kita minta Tuhan tolong kita lewat Roh Kudus, mampukan kita untuk terus hidup di dalam kehendak Tuhan, di dalam kebenaran, di dalam kemauannya Tuhan. Haleluya. Yesus.
Satu pujian kita nyanyikan dan kita mau berdoa, mengucap syukur buat firman yang kita dengar. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kita nyanyikan ini pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, amin, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami mau terus menggenapi firman Allah. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Bahkan sejumlah ajaran-ajaran Tuhan yang kami sudah dengarkan juga lewat tanya jawab. Tuhan berkati, Tuhan tanamkan itu menjadi bagian dalam hidup kami, supaya kami benar-benar tambah hari tambah cinta Yesus.